Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Herlina. Saya dari SDN Pondok Terong 3, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 dari Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka Jakarta. Saya hari ini akan mempraktekkan peer teaching pembelajaran di kelas 3, pelajaran tema 5 tentang cuaca, subtema 1 tentang keadaan cuaca. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anak soleh-soleha. Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Hebat semuanya ya anak-anak soleh-soleha. Nah, untuk hari ini punya kemarin ada panjang. Udah bersih? Sudah ya, karena bersih bagian daripada iman. Nah, untuk hari ini siapa ya yang tidak hadir? Bu Dina absen dulu nih. Siapa yang tidak hadir ketua kelas? Hadir semua, Bu. Hadir semuanya ya. Kita akan membaca doa sebelum memulai pembelajaran. Tadi nih yang paling awal datang, Bu Nina lihat ada Mulyani. Jadi yang memimpin doa hari ini Mulyani ya. Silakan yang cantik. Ya, baik Bu. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Dibaca di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum belajar, kita akan menyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi ya. Siap ya, kita menyanyi bersama. Ada suaranya? Ada Bu. Ya. Ada Bu. Negara masa yang akan dosa dari Tuhan terhadap Oke ya, sudah nyanyi Bangun Pemuda-Pemudinya. Alhamdulillah kita menyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi ya. Nah, pesannya itu adalah sebagai pemuda-pemudi Indonesia, kita harus bekerja keras dengan apa? Dengan rajin belajarnya, dengan rajin sekolahnya, menjadi anak yang pintar dan bertanggung jawab. Kita harus mencintai negara kita Indonesia. Ada kata-kata loh, NKRI harga mati. Pernah dengar kan anak-anak? Iya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya Bu Nina mau bertanya nih. Kemarin kita sudah belajar tentang tema 4 ya, di kelas 3 ya. Tema 4 itu tentang apa kemarin? Dah, masih ingat tidak anak-anak? kewajiban dan hakku, Bu. Pinter sifat tentang kewajiban dan hakku ya. Coba Bu Dina tanya nih sama Haryanti, kewajiban itu apa sih, Nak?
Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, Bu. Pinter, Haryanti hebat ya. Nah, kalau kewajiban, nah Bu Nina tanya sama Dwi. Dwi ada nggak ya? Dwi? Dwi izin, Bu. Itu apa Dwi? Dwi lagi keluar, Bu. Ke Bu, toilet. jangan Ada. Bu, ada Bu. ya, ada apa Dwi? Iya Bu. Apa pertanyaannya Bu? Lupa. Yang dimaksud dengan hak itu apa sayang? Hak itu sesuatu yang harus kita terima Bu. Oh ya, pinter. Yang harus kita terima setelah kita melakukan apa ya? Kewajiban kita Bu. Pinter. Jadi, hak itu sesuatu yang akan kita terima setelah kita menjalankan kewajiban kita. Itu kemarin tentang tema 4 sudah selesai. Sekarang kita akan ke tema 5. Disiapkan bukunya sayang. Ya, disiapkan buku tema 5-nya. Alat tulisnya semua disiapkan ya. Sudah siap semuanya? Oke, terlihat tidak anak soleh-soleha? Terlihat foto ibu. Bu, ada foto ibu tuh ya. Ada foto ibunya. Oke, kita hari ini akan belajar tentang tema 5, tentang cuaca, subtema 1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui pengamatan pada media gambar yang ditampilkan dalam PowerPoint, peserta didik mampu mengaitkan informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam bentuk eksplorasi lingkungan dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan pada media gambar yang ditampilkan dalam PowerPoint, peserta didik mampu menentukan konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia berdasarkan informasi yang didapat dengan tepat. Yang ketiga, melalui pengamatan pada PowerPoint, peserta didik mampu menafsirkan pecahan sebagian bagian dari keseluruhan yang disajikan menggunakan benda-benda konkret dengan tepat. Yang keempat, melalui pengamatan gambar yang ditampilkan dalam PowerPoint, peserta didik mampu menentukan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan yang disajikan dengan menggunakan benda-benda konkret yang benar. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya nih, ada gambar hujan. Terlihat tidak? Terlihat tidak? Terlihat Bu. Ya. Nah, coba Bu Nina mau Ya, Bu. nih sama kelas 3B yang pinter-pinter. Pernah tidak ya anak-anak melihat suatu daerah turun hujannya sangat lebat sekali? Pernah tidak? Nah, Bu, di Bu. Pernah ya. Nah, tapi sementara di daerah lainnya itu tampak cerah gitu. Misalkan di Depok tuh, di daerah kalian, tempat sekolah kalian hujannya lebat banget. Kata mamanya di rumah mamanya tidak hujan. Nah, itu namanya peristiwa apa ya sayang ya? Ada yang tahu tidak? Peristiwa apa? Adi mungkin? Peristiwa apa sayang? Belum tahu. Oke, Bu Ina jelaskan. Cuaca Bu. Cuaca ya Bu. Iya, cuaca. Coba kita lihat selanjutnya ya. Nah, pinter betul tuh tadi jawabannya. Kejadian yang anak-anak alami dan lihat tersebut merupakan contoh kejadian cuaca ya. Cuaca itu sama nggak sih di setiap daerahnya atau berbeda-beda? Ayo. Beda, Bu. Pinter, berbeda-beda, tidak sama ya. Beda. Ya. Sekarang kita sudah tahu tuh cuaca itu berbeda-beda setiap daerahnya, tidak sama ya. Nah, untuk itu kira-kira nih cuaca itu apa ya pengertiannya ya? Ada yang tahu tidak? Nah, kalau tidak ada yang tahu, Bu Nina tampilkan lagi. Nah, di sini ada pengertian cuaca. Bu Nina minta tolong yang bacanya hari ini, yang baca Nenden, baca Neng cantik.
Iya Bu, oke. Cuaca adalah keadaan udara yang berlangsung pada suatu tempat dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Udah Bu? Hebat. Ih, Nenen bacanya sudah pinter banget ya. Iya Sudah dong Bu. Nggak Hebat kayak bacanya. Adi Bu. Adi belum lancar bacanya. Adi udah mulai lancar sekarang bacanya. Ya Adi ya, sudah pintar belajar terus ya membaca ya. Oke, jadi pengertian cuaca adalah keadaan udara yang berlangsung pada suatu tempat dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Nah, sekarang kita sudah tahu tuh pengertian cuaca, keadaan cuaca. Nah, kira-kira di Indonesia tercinta ini nih, di negara kita ini ada berapa ya cuacanya ya, jenis-jenis cuacanya ya? Ada yang tahu tidak? Isma mungkin tahu tidak sayang? Mana Isma? Iya Bu. Tahu Iya tidak Bu. nak? Kedengeran nggak? Cuaca. Iya, ada cuacanya, ada berawan, ada Iya. mendung, Hmm. ada hujan, ada cerah. Hebat, Isma pinter banget anakku guru. Iya betul sekali. Coba kita lihat nih jenis-jenis cuaca yang ada di Indonesia ya. Nah ini dia. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca. Yang pertama betul tadi kata Isma, ada cuaca berawan, ada cuaca mendung, ada cuaca hujan, dan ada cuaca cerah. Nah, Bu Nina di sini punya gambar loh tentang cuaca. Siapa yang mau lihat gambarnya? Aku. Oke, Mau boleh Bu. semuanya mau lihat Bu, tidak? saya mau Bu. Ya, Bu Nina tampilkan ya gambarnya. Nah, seperti ini gambarnya. Coba gambar yang pertama itu, Afrin, itu cuaca apa sayang? Cuaca cerah Bu, panas Bu, kayak di rumah aku, cerah, panas banget. Betul. Kalau Afrin kalau panas-panas itu enaknya makan atau minum yang apa? Dingin, panas, hangat? Minum es Bu, enaknya Bu yang dingin. Enaknya ya yang dingin. Jangan Bu, nanti sakit. Nih, dari kemarin tuh Bu, April dari kemarin minum es. Oke, selanjutnya Iya, yang minum gambar es. 2 nih. Gambar 2 sama Pranita. Gambar apa nih sayang? Cuaca mendung Bu. Cuaca mendung, pinter. Kalau mendung itu teduh ya, tidak panas. Tapi biasanya tanda-tanda akan apa tuh nak? Akan hujan. Pinter akan hujan gitu. Tapi ada juga sih lagunya, tak selamanya mendung itu hujan, cie. Nyanyi Bu, nyanyi Bu, nyanyi Bu. Gambar 4 ya, gambar 4 Siva coba. Itu cuaca apa Siva? Cuaca mendung Bu. Siva tidak memperhatikan yang keempat nak, yang keempat. Yang ketiga, maaf. Cuaca apa? Yang ketiga. Siva yang ketiga nih. Cuaca berawan Bu. Pinter, cuacanya berawan ya. Jadi ada mataharinya masih tapi ada awan-awannya kayak gitu ya. Terus selanjutnya yang nomor 4, yang belum siapa ya? Haryanti. Cuaca apa nih nomor 4? Hujan Bu. Hujan. Terlihat tuh. Kalau hujan kita pakai apa ya? Payung. Payung. Selain payung kita pakai apa tuh? Jas hujan Bu. Jas hujan ya. Jadi kalau anak-anak kalau musim hujan mau berangkat ke sekolah, sediakan selalu di dalam tasnya bawa payung atau bawa jas hujan. Ada tuh yang khusus jas hujan untuk anak-anak ya. Pintar semuanya. Nah, selanjutnya di sini selain ada tadi tentang keadaan cuaca, jenis cuaca, kita punya ada juga yang namanya unsur-unsur cuaca. Coba dibaca sama Adi. Adi baca Adi. Oh, mohon maaf kurang ke bawah, nggak apa-apa. Adi Iya baca. Bu. Unsur-unsur cuaca. Yang pertama itu sinar matahari. Kedua suhu udara. Ketiga kelembapan udara. Keempat tekanan udara. Kelima keadaan angin. Keenam curah hujan. Dan terakhir keadaan awan Bu. Iya, pinter. Jadi cuaca itu ada unsur-unsurnya ya anak-anak ya. Ada unsur cuacanya, ada sinar matahari.
matahari itu kadang panas, kadang teduh gitu ya. Terus ada suhu udaranya. Ada suhu udaranya sama. Ada yang panas juga, suhu udaranya dingin. Misalkan contohnya kalau kita pergi ke puncak Bogor, siapa yang udah pernah pergi ke puncak? Saya, Bu. Liburan sama Saya, mamanya Bu. ya. Itu Ingin. Kapan kita pergi ke sana, Bu? rasanya gimana ya? Ayo, Bu, kita jalan-jalan, Bu. Dingin ya? Iya, Bu, ada kabutnya. Iya, kalau dingin kita memakai jaket. Jaket. Nah, ada juga kelembaban udara, ada tekanan udara, keadaan angin. Nah, keadaan angin juga kadang suka ya ada anginnya yang tiba-tiba bisa kenceng banget gitu anginnya. Ada juga yang anginnya ya biasa aja gitu seperti itu. Biasanya kita saat keadaan cuaca yang tidak baik harus menjaga kesehatan. Tidak boleh jajan sembarangan, jajan-jajan es atau gimana. Jadi tetap harus menjaga kesehatan ya, Nah ya. Selanjutnya ada curah hujan dan ada keadaan awan. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Ayo, mana suaranya kelas 3B? Sudah paham? Sudah, Ibu, aku Bu. mau tanya dong, Ibu. Boleh, Nanya mulu, Afrin. boleh Isma apa sayang? Isma. Aku juga mau tanya. Boleh. Apa Isma? Aku mau minum, boleh nggak? Mau minum? Boleh. Isma minum, silahkan. Afrin mau nanya apa, Nak? Ibu, aku mau tanya dong. Kan Boleh. kenapa sih kalau misalkan mendung itu kok awannya warnanya hitam ya? Kenapa tidak warna lain saja ya, Bu? Iya kan warnanya hitam karena kan awannya mendung, udah ada tanda-tanda mau turun hujan. Kalau misalkan warnanya putih itu berarti kita langitnya terang seperti itu ya. Oke, nah pinter Iya, Bu. Afin sudah berani bertanya, hebat. Selanjutnya Bu Nina mau menayangkan nih berita nih tentang cuaca. Ada yang pernah melihat tidak berita tentang cuaca? Aku, Bu, pernah lihat di TV. Pernah lihat di TV. Oke, Bu Nina, ini lagi ya. Nah, Bu Nina mau coba untuk share videonya ya, Nak ya. Kalian boleh simak videonya sebentar tentang perkiraan cuaca videonya ya, Nak ya. Oke. Lihat. Atau mau menuju ke kota ini. Selamat pagi, Iya, Bu, udah. Sudah, Bu. Kan simak ya Iya, Bu. video. Semoga semangatnya juga bisa tertular ke penonton di rumah ya. Nah, seperti biasa kami juga akan membagikan informasi perakiraan cuaca untuk sejumlah kota di Indonesia, yaitu ada Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Jadi bagi Anda yang ada di 4 kota ini atau mau menuju ke kota ini, berikut perakiraan cuacanya. Nah, kita langsung mulai ke kota Bogor pertama. Ini pada siang hari nampaknya cuacanya cukup bersahabat karena pada siang hari cuaca cerah berawan ini ada di kota Bogor. Sedangkan menjelang malam harinya nampaknya cuacanya juga masih cukup bersahabat karena pada malam hari akan kembali pada berawan. Nah, kita pindah ke kota kedua yaitu di Depok. Sama nih pada siang hari juga akan ada cuaca cerah berawan di sana. Menjelang malam hari juga cuaca masih lumayan cerah karena pada malam hari hanya akan terjadi cuaca berawan saja. Nah, lalu seperti apa perakiraan cuaca untuk kota ketiga yaitu di Tangerang? Ini cukup berbeda karena pada siang harinya cuacanya berawan, tapi tidak akan ada hujan di sana. Sedangkan menjelang malam harinya cuacanya juga masih sama, akan ada cuaca berawan di sana. Nah, kita langsung ke kota terakhir yaitu yang di Bekasi. Ini pada siang hari cuaca cerah berawan akan ada di kota Bekasi pada siang hari. Sedangkan menjelang malam harinya cuacanya juga masih berawan. Nah, tadi perakiraan cuaca dari 4 kota ini, hari ini gak ada hujan ringan, hujan lokal. Ini nampaknya cocok sekali bagi Anda untuk melaksanakan aktivitas. Semoga dengan adanya cuaca cerah berawan sampai malamnya berawan ini tidak akan mengganggu aktivitas Anda dan juga semangatnya terus sepanjang dari siang sampai ke malam hari. Oke, itu adalah tadi tentang berita. Berita tentang apa? Ada yang tahu tidak?
Perkiraan cuaca, Bu. Perkiraan cuaca. Dibilang tadi tuh Depok tuh apa ya cuacanya tadi ya, Depok ya? Depok itu tempat teman saya, Bu, namanya Nina, Bu. Oh iya, di Depok itu tadi katanya akan cerah berawan. Di Bekasi juga sama ya. Nah, kira-kira dari mana ya pembawa acara itu bisa tahu kok hari ini akan hujan, hari ini cerah berawan, hari ini cerah. Kira-kira tuh tahu dari mana ya informasinya ya? Ada yang Aku tahu BMKG, Bu. BMKG, Bu. BMKG. Oh, pinter anakku guru kelas 3B, hebat, udah tahu semuanya. Coba lanjut nih. Nah, betul ada BMKG, anak-anak pinter. BMKG itu apa coba? Badan Meteorologi Badan dan Meteorologi dan Geofisika. Badan Meteorologi dan Geofisika. Nah, ulang lagi, Pusat baca pada satu orang. di Tadi Jakarta. Reputani, coba Bu Nina minta yang baca. Badan Mulyani, bacana. Mulyani. Ya Bu, BMKG ilmu yang pelajari tentang keadaan cuaca disebut ilmu meteorologi. Di Indonesia ada lembaga khusus yang secara terus-menerus mengamati keadaan cuaca, yaitu Badan Meteorologi dan Geofisika, BMKG yang berpusat di Jakarta, Bu. Oh iya, terima kasih Mulyani. Hebat bacanya, udah pintar ya Mulyani ya. Betul anak-anak, Bu. ternyata perkiraan cuaca itu ada ilmunya loh ya. Ada ilmunya untuk mengetahui, yaitu ilmu yang mempelajari tentang keadaan cuaca disebut ilmu meteorologi. Nah, yang melaksanakannya, yang melihat memantaunya yaitu namanya BMKG ya, BMKG nih tuh. Ibu, aku mau pipis ya. Oh, mau pipis boleh sayang, silakan pipis. Selanjutnya yang baca silakan sama Sipa Bacana. Bu, BMKG memiliki tugas mencatat dan menyelidiki keadaan udara seperti suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, dan awan. Terus apa lagi ya Bu, itu ketutupan, dan curah hujan. Oke, pinter Sipa bacanya. Betul ya, jadi BMKG itu memiliki tugas mencatat dan menyelidiki keadaan udara seperti suhu udara, kelembaban udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan. Tepuk hebat buat kita semuanya, buat anak-anak hebat. Tepuk hebat. Hebat. Oke. Sudah mengerti yang sudah Bu Nina sampaikan anak-anak soleh-soleha? Sudah, Bu. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Ya. Oke, lanjut. Berarti kalau begitu kalian mengerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Bu Nina sudah membagikan kelompoknya ya kemarin. Kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, dan ada kelompok 3. Silahkan dikerjakan bersama teman kalian. Kalian berdiskusi. Silahkan baca langkah-langkah kegiatannya ya. Langkah-langkahnya diskusikan dengan kelompokmu. Jawablah soal yang diberikan dengan benar. Presentasikan hasil diskusi di depan. Nanti setelah selesai ada yang presentasi perwakilan setiap kelompoknya ya. Silakan, ada yang ditanyakan lagi tidak, Nak? Tidak ya, berarti lanjut mengerjakan. Selamat mengerjakan. Waktunya 10 menit ya sayang ya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Dikit lagi, Bu. Dikit lagi, Bu. Adi bercanda terus sih, jadi belum selesai. Adi, ayo dikerjakan sayang. Kan Tidak boleh diajak bercanda, ngobrol, Adi. Bu. Iya, tidak boleh bercanda, Adi. Ayo, yang fokus. Siap, Bu. Oke. Ibu, Mataharinya kayak telur ceplok ya, Bu.
Oh, jadi lapar dong Isma ya kalau ngeliat telur ceplok ya. Suka pakai kecap ya. Iya Bu, belum sarapan. Oh, belum sarapan. Nanti setelah selesai pembelajaran boleh ya sarapan ya. Oke, silakan sudah selesai ya nak ya. Kelompok Sudah. 1 yang tampil siapa ketuanya? Saya Bu, Aprin saya ya? Bu. Si Adi dulu boleh, silakan. Dibaca nak. Yang mana Bu? Yang Yang gambar TPD ceplok. satunya dulu. Ya, yang satunya dulu. Ya, yang awan ya Bu ya, gambar awan ya. Ya, gambar awan betul. Gambar awan berarti itu mendung Bu. Mendung, ya lanjut. Yang kedua itu cerah Bu. Ya, pinter. Selanjutnya. Kemudian yang ketiga hujan. Ya. Keempatnya itu cerah berawan Bu. Ya, pinter. Bawahnya. Berawan. Hebat, kelompok 1. Kelompok 1 satunya lagi siapa? Temannya tadi Adi sama Afrin. Yang keduanya baca. Afrin, sudah selesai kan sama Adi satu kelompok? Ah, kalau nggak ke kelompok 2 deh, Isma. Kelompok 2 Isma, yang bagian 2-nya dibacakan Isma. Yang mana Bu? Yang ada gambar telur ceploknya Bu? Iya, betul sayang. Cerah. Ketika cuaca cerah, matahari bersinar, udara hangat, anginnya sepoi-sepoi, langitnya cerah Bu. Iya, pinter. Lanjut sayang. Lanjut, Bu gambarnya hilang. Yang kedua Bu, telur ceploknya ngintip Bu. Ketika cuaca berawan, cahaya matahari tertutup, awan dan udara tidak terasa panas. Awan akan menebal, menyebabkan langit menjadi gelap. Pinter. Untuk kelompok 3, yang nomor 3-nya silakan dibaca kelompok 3. Siapa kelompok 3? Saya, Ayo. Bu. Ya, silakan sayang. Nomor 3-nya dibaca kelompok 3. Hujan, Bu. Ketika hujan, langit tampak gelap, udara dingin. Iya. Ada air jatuh-jatuh, Bu, dari awannya. Oh, pinter. Kelompok 1. Nenden hujan-hujanan Bu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 hebat semuanya. Yuk, tepuk pintar semuanya. Tepuk pintar. Pintar, pintar. Pintar, pintar. Pintar. Pintar semuanya ya. Oke. Yang pertama pembelajarannya sudah selesai. Kita akan lanjut ke yang kedua pembelajarannya, yaitu matematika. Sudah siap belajar belum? Sudah Bu. Sudah Bu. Lagi biar siap untuk pembelajaran yang kedua, ada tepuknya. Jika Bu Nina bilang tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Bisa tidak? Bisa ya? Bisa Bu. Guru suaranya tadi putus-putus. Putus-putus ya suara Bu Nina ya. Sekarang gimana sayang? Udah Bu. Sudah Bu. Oke, siap ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke. Kelas 3B sudah siap belajar yang kedua ya, yaitu tentang matematika, tentang pecahan. Perhatikan dulu nih, kita akan mengenal nama dan lambang pecahan. Lambang pecahan ditulis dengan pembilang per penyebut ya. Contoh bilangan pecahan itu ada 1/2, ada 1/3, ada 1/4. Tadi dibilang kalau pecahan itu ada yang namanya pembilang dan ada yang namanya penyebut. Lihat deh, dari 1/2 ini yang nomor 1 disebut apa di tulisannya Adi? Pembilang Bu. Pinter. Yang per-2-nya disebut apa Nenden? Penyebut. Hebat.
Oke, jadi dari yang gambar ini, yang per 1/2 ini berarti yang namanya pembilang adanya di atas ya. Nah, kalau yang penyebut itu pernya adanya di bawah. Jadi penyebut yang 2 ini disebutnya penyebut. Biar lebih jelas lagi, biar lebih paham lagi. Di sini ada contohnya 1/3. Jika dibacanya 1/3. Bu Nina tanya nih sama Afrin. 1 itu disebut pembilang apa penyebut? Pembilang, Bu. Pinter. Untuk 3-nya Mulyani disebut apa, Nak? Mulyani kemana ya? Penyebut. Ya, Bu. Penyebut. Pinter. Nah, di sini di bawah ada gambar apa? Pizza. Siapa yang suka makan pizza? Saya, Bu. Saya nggak doyan, Bu. Kalau beli pizza itu kan Kamu satu doyannya nasi uduk apa ya? bagi-bagi sama mamanya, dong. sama adenya. Bagi Ayo. dong, Bu. Bu, saya kalau makan pizza buat sendiri. Waduh, Isma sendirian ya. Isma Masya kecil-kecil Allah. makannya banyak. Iya. Hapus. Kalau yang lain siapa yang suka bagi-bagi makan pizzanya bareng-bareng mamahnya, bareng adeknya, Saya, Bu. bareng kakaknya. Nah, Mama saya nggak suka, Bu. oh nggak suka. Bu, gitu. Adi nggak suka pizza, katanya sukanya singkong. Oh, sukanya singkong. Iya, Iya, saya emang cinta juga ya. makanan Indonesia, Bu. Oke, di sini ada gambar pizza. Gambar pizzanya 1 bulatan pizza dibagi, dipotong. Jadi berapa nih? Coba hitung. 1, 1, 2, 2, 4. Ada 4 potong. Jadi 4 4, potong ya. Nah, yang 4 ini misalkan contohnya jangan iri ya nih ya. Bu Nina bagi 1 buat Adi. Satunya Ya buat doyan, Bu, buat Ani. Isma aja, Bu. Bu, Adi nggak doyan, buat aku Oh, nggak doyan aja. ya. Udah, buat Iya, Bu, ya nggak udah, doyan. buat Denden deh. Buat Isma, ini buat Afri. Aku yang dapat. Berapa orang yang dapat sayang? Berapa orang yang dapat? 4, Bu, 4. Disebutkan 1/4. 4. Untuk lebih jelasnya lagi, Bu Nina mau tampilkan videonya ya. Silahkan kalian duduk yang rapi. Videonya disimak ya. Nah, tidak boleh bercanda ya anak-anak ya. Silakan. Dan Bu, nyubit-nyubit saya, Bu. Tidak boleh sayang. Ayo, sudah konsentrasi tadi, sudah siap. Sayang, tahu nggak? Oke, silakan. Lihat. Kembali lagi dalam channel ini. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 3, yaitu tema 5, subtema 1. Bu, nggak ada suaranya, Bu. Suaranya nggak ada ya? Suaranya kecil, Bu. Kecil. Coba. Iya, Bu, kecil, tidak terdengar. Nggak boleh berisik, kaliannya diam dulu, dengarkan baik-baik. Udah paling penuh ini suaranya. Adalah bagian dari keseluruhan. Sekarang terdengar kecil pun? Supaya kita lebih mengingat lagi. Supaya lebih jelas lagi kita akan Terdengar nggak, Nak? sebuah gambar. Dengaran, Bu, kecil tapi nggak gede-gede banget. Potong persegi panjang, Lumayan, Bu. potong menjadi 2 bagian sama besar. Apa Bu Nina mau yang sebutin? Atau diarsir. Bagian yang diwarna atau diarsir nilainya berapa ya? Siapa yang tahu? Oke, kita akan mengetahui bagian yang diwarna itu nilainya berapa. Kita akan menuliskan bagian yang diwarna ada berapa? Ada 1 bagian, maka kita tuliskan 1. Lalu di bagian bawah kita tuliskan jumlah semua bagian. Ada 1, 2. Kita tuliskan 2. Jadi bagian yang berwarna nilainya adalah 1/2. Sebelum lebih lanjut lagi, Ibu ingin bertanya. Bagian atas ini namanya apa ya? Bagian atas apa namanya tadi? Betul sekali, namanya adalah pembilang. Pembilang. Yang bawah namanya apa? Yang di bawah ini Namanya betul sekali, penyebut. namanya adalah penyebut. Berarti anak-anak masih mengingat materi pecahan ya. Baik, kita lanjut pada gambar berikutnya. Ada persegi panjang dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Lalu ada 1 bagian yang diberi warna atau diarsir. Maka bagian yang berwarna nilainya
nilainya adalah, kita tuliskan yang diberi warna ada 1 bagian dan total semua bagian ada 4. Maka bagian yang diwarna nilainya adalah 1/4. Lagi masih dengan sebuah persegi panjang dibagi menjadi 4 bagian sama besar. 2 bagian diberi warna, maka bagian yang berwarna nilainya adalah 2/4. 2 adalah bagian yang berwarna, ada 2 bagian, lalu 4 adalah semua bagian dari persegi panjang tersebut. 1, 2, 3, 4. Maka kita tulis 2/4. Jadi bagian yang berwarna nilainya adalah 2/4. Mudah ya? Baik, kita lanjut pada ilustrasi berikutnya. Mempunyai sebuah kue. Kue tersebut dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Masing-masing potongan nilainya berapa ya? Siapa yang tahu? Oke, kita tulis ya. 1 potong, kita tuliskan 1. Semua potongan ada 1, 2, ada 2. Nah, sama yang sini juga. Jadi, setiap potongan kue ini nilainya adalah 1/2. Bagaimana jika sebuah kue tersebut dipotong menjadi 4 bagian sama besar? Setiap potongan kue nilainya berapa? 1/4. 4-nya dari mana? Dari semua potongan kue tersebut. 1, 2, 3, 4. Jadi potongan pertama nilainya 1/4, potongan kedua 1/4, potongan ketiga 1/4, dan potongan keempat juga 1/4. Mudah ya? Kita lanjut pada berikutnya. Sebuah kue tersebut dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Setiap potongan tersebut nilainya berapa ya? 1/6-nya dari mana? Dari setiap potongan tadi. Dari semua potongan tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka setiap potongan nilainya 1/6. Potongan pertama 1/6, potongan kedua 1/6, potongan ketiga 1/6, potongan keempat 1, potongan kelima juga 1, keenam juga 1/4. Itu ya, udah kan? Baik lagi ya. Rudi sedang Perhatikan ya nak ya. dia ingin membantu teman di lingkungan rumahnya. 1 pizza dipotong untuk 8 anak. Berapa bagian anak ya? Ini pizza lagi tuh. Mempunyai sebuah pizza dipotong menjadi berapa? Iya, menjadi 8 bagian. Karena akan dibagi untuk 8 anak. Nah, maka setiap anak mendapatkan 1 potong pizza. Nah, 1 potong pizza yang diterima anak ini nilainya berapa ya? Pintar sekali, nilainya adalah 1 dan bawah adalah 8. Pintar sekali, 1/8 didapat dari 1 adalah setiap potongannya diterima anak, lalu 8 adalah jumlah semua potongan pizza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi setiap anak mendapatkan 1/8. Anak pertama 1/8, kedua 1/8, sampai anak yang ke-8 mendapatkan 1/8 pizza. Mudah kan? Sekali lagi ya, supaya lebih jelas lagi. Ibu mempunyai sebuah sosis. Sosis dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Sosis diberikan kepada ayah, dayu, dan adik. Berapa bagian pizza yang diterima oleh ayah, dayu, dan adik? Sebuah pizza sebuah sosis dipotong menjadi 6 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan akan diberikan kepada ayah, dayu, dan adik. Semuanya mendapatkan bagian yang sama. Maka ayah mendapatkan 2 potong sosis, dayu mendapatkan 2 potong sosis, dan adik juga mendapatkan 2 potong sosis. Maka setiap yang didapatkan oleh ayah, dayu, dan adik nilainya berapa ya? Ya, betul sekali. Ayah mendapatkan 2 potong, kita tuliskan 2. Jumlah semua potongan sosis ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada. Pintar sekali. Ayah mendapatkan 2/6, dayu mendapatkan 2/6, dan adik mendapatkan 2/6. Jadi anak-anak, itu adalah video
Oke, sudah ya anak-anak ya? Ya, sudah dilihat videonya? Sudah, Bu. Ya, sudah paham belum? Sudah, Bu. Sudah paham. Oke, kok Sudah, jadi Bu. Saya tanya sama April deh, Bu. Kalau sudah paham, nanti Bu Guru mau memberikan tugas lagi LKPD-nya. Ini tentang pengenalan pecahan aja ya. Ada pembilang, ada penyebut. Tadi ada contohnya sudah ada pizza dibagi ya. Tadi ke 8 anak. Jadi pizzanya jadi berapa tuh? 1/8. Ada sosis juga tuh tadi yang dibagi menjadi berapa? Ke ayah, ke adik, tuh dibagi 2-2 jadi 2/6. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya sudah siap? Ibu kasih soal ya, anak-anak ya. Ini lembar peserta didiknya. Tapi sekarang kalian mengerjakannya sendiri-sendiri, tidak berkelompok lagi ya. Tidak boleh ada yang nyontek, tidak boleh nanya temennya, ngasih tahu temennya. Kalian harus mengerjakannya dengan jujur. Tanamkan selalu kejujuran di diri kalian ya. Silahkan Bu Nina bagikan dulu nih ya KPD-nya ya. Ini Bu Nina bagikan. Satu orang ya Bu Nina bagikan ya. Adi ambil ke depan, Isma. Oke, dibantu dibagikan ya Isma ya. Ya, Bu. Ya, sudah dibagikan. Ibu kasih waktunya 10 menit. Selamat mengerjakan. Siap, Bu. Bu, itu gambar satu apa, Bu? Dorayaki ya, Bu? Itu kue, iya, kue itu. Doraemon. Buah apel. Kurang jelas ya, ada di sininya kelihatan kan Bu udah kasih sayang. Iya, aku kira dorayaki warnanya coklat. Ibu gambarnya makanan mulu, aku jadi lapar. Iya, dilaper ya, nanti istirahat kita makan ya, jajan ya. Pulang kalanya ya. Selesai belum? Sudah ya? Istirahat Sudah dulu, selesai istirahat. Ya. Oke, kalau sudah berarti silakan dikumpulkan. Iya, Bu. Oke, dikumpulkan ya. Oke, sudah. Alhamdulillah semuanya pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih. Tuh ada tulisannya terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, Bu Ina, nah selanjutnya Bu Ina mau bertanya dulu nih untuk pembelajaran hari ini kira-kira menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya, Iya, menyenangkan ya. Nah, kita sudah belajar apa tadi yang awal pertama kita belajar tentang apa anak-anak? Cuaca. cuaca. Ada apa tadi ya? Cuaca. Ada apa lagi? Mendung, cerah, Iya, hujan. cuaca berawan, cuaca hujan, pinter Mulyani. Ada juga jenis-jenis cuaca, unsur-unsur cuaca tadi ya. Masih ingat? Sinar matahari. Ya, kita tadi melihat tentang video yang BMKG. Terakhir kita belajar apa? Matematika tentang apa ya? Pecahan, Bu. Pecahan. Pecahan. Tentang pecahan. Makanya gambarnya pizza ya, Bim ya. Oke. Nah, kita ucapkan alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang dapat bermanfaat. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Untuk besok kita akan melanjutkan pembelajaran matematika tentang perbandingan pecahan ya anak-anak ya. Jadi di rumah tetap dibuka bukunya dan belajar ya sayang ya. Oke. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, Bu. Ini jangan lupa ya kita berdoa dulu. Kita tutup doanya sama ketua kelas. Silakan ketua kelas. Ya, teman-teman, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan pulangnya. Jangan lupa salat zuhur ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.